Oke, balik lagi di Ngobak, ngobrol bareng komedian gokil. Hei, Udah lama nih nggak syuting lagi, baru ini lagi nih. Anggap aja season 2 ya. season, langsung season 2. Iya, season 1 juga baru 3 kali. Sekarang ngobrol bareng komedian, komediannya adalah Dodit Mulyadi. Mulyanto Oh dong. ya, Mulyanto ya. Kayak wali kota Bogor, bukan ya? Benar. Bener. Dodi Jadi. Dedi Mulyanto dia. Hehehe. Aduh. Dodit sekarang baru pindah ke Jakarta lagi. Iya, Ya, bener. pindah ke Jakarta lagi. Kira-kira ada urusan apa nih? Kok tiba-tiba pengen balik ke Jakarta lagi sih? Apa ya? Kadang kan di hutan terlalu lama bosen juga. Bosen ya? 2 tahun di hutan kan 2 tahun temenannya kan sama sama binatang. binatang ya. Sekarang lebih pengen berteman sama manusia. Takutnya ngelihat babi hutan lama-lama kok manis juga gitu ya. Jadinya harus kembali ke fitrahnya, Iya. kembali ke manusia ya. Takut jadi Tarzan aku. Tapi di waktu di hutan itu udah berteman sama siapa aja? Binatangnya maksudnya. Ya banyak burung-burung gitu. Tapi yang binatang liarnya tuh sering ketemu. Yang masih Ayam, liar. ayam, Oh, ayam hutan. ayam hutan. Ayam hutan tapi ganas juga kan, maksudnya nyerang juga nggak? Enggak lah. Oh enggak. Dia Enggak. takut sama manusia. Oh, tapi nggak pernah ketemu yang babi hutan, monyet gitu. Babi hutan, monyet pernah. Oh pernah. Berarti sama kayak di gunung lah ya. Iya, langsung ngobrol kita. Bro. Saking Tapi akrabnya. tapi kalau misalkan lu terbiasa berbaur sama mereka, kayaknya bisa paham sih bahasanya gitu. Kayak emang nggak bisa ngobrol secara langsung, Iya, tapi iya, kayak iya. itu Maksudnya tahu maksud apa lu sih, gitu. ya? Iya, terus dia juga tahu maksud kita gitu kan. Jadi kayak binatang kayak tahu dia takut gak sama kita gitu maksudnya. Iya, iya, Dia iya. curiga gak gitu. Dia, Udah sering gue lihat nih, udah familiar nih ya kan. Tapi cuma itu aja, monyet sama babi hutan. iya. Landak Landak pernah? ada. Ular banyak bos. Ular ada pernah. Tapi nggak pernah ngedeket ke rumah. Enggak, kita ketemunya di Di jalan ya. tanaman-tanaman aja. Pas mau jalan. Enggak di lahanku itu, di tempat. Oh, itu lu di situ punya rumah doang atau punya lahan juga, sekalian lahan juga? Rumah sekali lahan. Berapa tuh totalnya, berapa hektar? Waduh. Itu cuma 7.000 meter persegi. Ya tetap aja kan hampir 1 hektar. Yo. Jauh dong. 1 hektar berapa meter emang? 10.000 loh. Nah, 10.000 ya? Ya iyalah kamu tanya nggak ngerti. Oh kira 100.000. Oh enggak. 10.000 tuh 1 doang. hektar. Oke. Ya berarti hampir 1 hektar, lumayan. Bayangin rumahmu berapa luasnya? Ya, nggak Berapa nyampe kali 1.000. berapa? Nggak nyampe 1.000 lah. Sekarang Ke sini rumah ke sini berapa, ke sini berapa? lupa dah yang di Ciputat tuh. Kayaknya cuman 72 kali berapa gitu. 72 kali yang Lupa berapanya. 72 lupa lah kali pokoknya. berapa ya? Kalau Tipe 7.000 72 sih sebenarnya. Tipe 72 kan berarti 72 kali sekian kan? enggak, garasi mobil muat berapa mobil? Satu, Ya, tapi ada bukan tamannya. 72, berarti iya, maksudnya bukan 72 kali berapa, enggak. Emang enggak ya? Ya enggak lah. Oh, 72 panjangnya kayaknya sih. 72 meter itu panjang banget loh. Oh iya gede. Oh iya. Ya iyalah 100 meter itu. Oh iya. Lari 100 meter, Oh iya, ingat 100 nggak? meter iya bener ya. Berarti kalau 72 itu rumahmu Tipe berapa sih? Gua hampir nggak tahu. selapangan bola. Pokoknya kan satu komplek sama David. Berarti enggak 72 kali Enggak berapa? 72, Enggak. 72 berarti ya. Itu bisa 7 meter. 7 meter ke Oh belakangnya iya, maksudnya 15 itu atau 20. totalnya kayaknya berapa Nah, kali betul, berapa jadi betul. 72. Nah, iya itu. Ya, 72 Dan biar berapa kali 7.000 berapa? kali berapa? Jadi itu satu komplek kalau 7.000. Iya, Itu benar. bayanginnya. Itu prosesnya gimana lu bisa beli lahan di hutan? Belinya sama siapa maksudnya? Oh, kita lihat di aplikasi online. Oh, ada yang jual. Ada. Jadi aku pengen rumah di hutan gitu. Kita searching, oh ada nih dekat pohon-pohon pinus gitu. Tanahnya doang apa udah ada rumahnya jadi? Tanah doang. Tanah doang kan? Ya. Terus kita bikin mulai bangun-bangun gitu. Oh, iya. Listrik air gimana ngurusnya? Bisa? Oh, kita mandiri. Jadi kita pakai solar cell gitu. Oh, yang di genteng itu. Yo, Yang pakai genteng-genteng. matahari. Terus di situ kan ada sumber air. Enak ya, deket ya.
Jadi Bisa dialirin ke rumah berarti. bisa Sumber kan air. sebenarnya di dalam lahan itu. Oh, dalam lahan. Jadi kita punya sungai kecil gitu. Air terjun kecil. Sungai. Sungai doang. Jadi ini Tapi masih bersih. bersih banget. Bersih banget. Orang ngambil air di situ buat dijual ke kota gitu pakai truk tangki. Oh, berarti Aqua gitu-gitu ya dari situ ya? Mungkin. Enggak sih, tapi kalau Aqua kan tulisannya dulu di Gunung Salak. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada tulisan Gunung Salak ya. Kayaknya gue curiga udah bukan dari gunung dah. Betul. Udah males kan Air ya, udahlah. apa aja deh gitu. Iya, kita olah sendiri aja nggak ada yang tahu kan. Itu dari kota Surabayanya berapa jam? 2 jam. 2 jam. Nggak termasuk macet apa termasuk? Enggak. Soalnya itu lewat tol. Oh, dekat ya keluar tol berarti langsung ke pedesaannya. Lewat tol. Jadi itu konsepnya tuh kita nanam sendiri gitu. Dipanen-panen sendiri. Iyalah pasti udah punya lahan itu. Masih murah nggak di sana per Sayur-sayuran. meternya masih berapa di hutan itu? Paling waktu itu aku beli 2 tahun lalu ya, atau 3 tahun lalu? 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu itu segitu 1,2 M. Semuanya 7.000 meter. Buset, murah 7.000, banget ya. Iya, 7.000 meter 1,2 M. Di sini rumah kecil saja rumahnya dapetnya Iya. kecil kan di sini. Tapi itu kan bener-bener di hutan, nggak ada orang mau beli di situ. Iya sih. Tapi maksudnya at least kalau misalkan lu mau usaha karet gitu atau usaha duren misalkan ditanemin kan untung juga hitungannya kan maksudnya. Tapi kan buru meninggal, Pak. Lama ya. Lama. Itu Paling jadi cepet. rebutan keluarga harta gono gini anak Iya ya. cucu. Kayak malah udah bikin turunan masalah. keberapa gitu ya baru Malah direbutin. bikin masalah. Paling cepet pohon apa jati juga lama ya. Lama banget. Yang cepet tuh kangkung. Tapi Bayam. kan, tapi kan tidak mungkin ya. Oh ini berarti bayam ini apa namanya? Baby spinach namanya. Apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya kan baby spinach, kalau di Indonesia kan bayi bayam kan. Iya kan? Itu kalau di supermarket mahal kayak cuma sekotak ini Oh. 45.000. Betul bisa tuh. Padahal- Itu organik loh. Aku nanam Iya. itu. Organik tuh nggak pakai kimia kan? Pestisida nggak Iya pakai. nggak pakai kan? Enggak. Pupuk doang pakai. Pupuknya ya pupuk kandang. Di sana Kandangnya itu juga ngambil dari kebunnya langsung. enggak. Kok orang yang punya kebo, orangnya itu ngambil langsung. Iya tetap kan itu. Dia cuma naruhin ke karung aja udah kan, lu beli 1 karung. Iya. Tapi Tuh. lu dari kecil dari lahir di Surabaya. Enggak. Enggak. Aku masih 6 jam dari Surabaya. Apa tuh nama daerahnya? Blitar. Oh Blitar. Berarti nanti belinya. Beli di Blitar. Blitar. Enggak. Lu mau beli gak Blitar gitu? Oh, ntar aja gitu. Itu berarti dari kecil Blitar pindah ke Surabaya mulai kapan? Jadi komik ya. Oh pas baru kerja. mulai jadi komik. Pas mulai kerja. Jadi guru. Jadi guru. Jadi 5 tahun di Surabaya terus baru jadi komik. Oh baru. Gue kira tuh emang dari situ. Berarti waktu masa kecilnya Di desa. di Blitar Oh, berarti. Punya cerita-cerita lucu nggak di SD apa di SMP gitu? Yang lu inget kejadian? Oh. Ada. Itu kayak urban legend. Sering denger lah. Iya, orang denger. begitu. Sering dengar. SD itu pernah dipulangin gara-gara mabok. SD mabok. Mabok apa SD? Gokil ya. Mabok keripik. Masa Keripik mabok gadung. keripik sih? Tahu nggak ada umbi-umbian di Nggak Jawa tahu. itu namanya gadung. Gadung. Diiris-iris tipis-tipis kayak singkong gitu. Hmm. Itu kalau salah masaknya yang makan mabuk. Oh itu. Yo, jadi Terus? nggak usah pakai sloki, itu pakai bumbu barbecue gini doang. Terus lu daunnya diapain? Bukan Kan daun keripiknya. keripik. Iya, kayak ketela gitu. Enggak, Umbi. maksudnya awalnya dia dari tumbuhan gitu kan? Bukan. Tahu ketela nggak? Singkong kan? Singkong. Ya singkong kan tumbuhan kan? Iya, iya itu. Nggak ada daun, nggak usah. Jadi yang diolah yang singkongnya itu. Oh dari singkong. Iya, kayak singkong gitu. Tapi bukan singkong kan? Bukan. Bukan. Diiris-iris kayak keripik singkong. Terus dimasak aja. Dimasak, dijemur-jemur, digoreng gitu. Harusnya ada beberapa tahap, dikasih abu dulu, dijemur gitu. Itu kalau salah nggak ada satu step, ada satu step yang terlewati itu dimakan Udah pasti mabok. mabuk. Kayak orang
bener-bener mau muntah-muntah, pandangan kabur, Oh. jam 12 siang kayak maghrib gitu anak. Mirip ini berarti mirip mushroom. Mungkin ya, Mirip nggak magic pernah. mushroom ya. Tapi Soalnya itu masih legal, boleh. sekarang juga Masih ada. Namanya gadung. Gadung. Oke, bagi Nanti yang googling di edit ya, ada di sini nih. bagi yang masih di biasanya sih kayaknya di dalam ya, di pedalaman maksudnya di desa gitu yang masih banyak pohon gitu ya. Kalau di Jakarta kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Pokoknya yang siapa tahu di Surabaya juga masih ada. Tapi kayaknya Bisa orang dicoba. Surabaya udah tahu semua ya. Apa tahu lah, masyarakat tahu. Gadung. Tapi kalau misalkan pas lagi bikin gadung masaknya bener gimana? Nggak jadi mabok? Enggak jadi. Emang Bisa itu di- dijual biasa kok. Oh gitu. Makanan sehari-hari, snack. Bikin halu gak? Ya halu, Halu jadi juga. kayak gini, ini masih siang nih, tapi kelihatan kayak udah gelap. Wah, menarik ya. Segitunya Gua loh. jadi penasaran pengen coba. Iya, harus Bu, ini tolong bikin yang salah gitu kan. Masaknya jangan bener, ini harus salah. Itu cuma berapa ya? 5 biji, 5 keripik itu udah bisa. 5 potong lah ya. Kriuk. Gadung. Kriuk. Tapi kalau mushroom itu kan kadang ada yang bahaya, kadang kita bisa lompat dari balkon gitu. Sekarang segala itu kan macam. katanya udah dilarang kan? Si mushroom. Oh iya udah lama dilarang. Kalau gadung belum. Belum Ya. asal masaknya bener. Masaknya bener ya. Itu bagus loh, masak salah apa mabok. Ya. Kan ada yang ikan fugu itu salah masak meninggal, Iya, keracunan kan. keracunan. Iya, Mending iya. ya gadung lah, masih oke. Gadung masih oke. Ntar gue cari, lumayan pengen cobain kayaknya. Jadi ceritaku SD itu mungkin lebih ke duka ya daripada sukanya ya. Duka ya. Dukanya apa dukanya? SD itu kan setahun aku SD itu Di Blitar berarti. di Blitar tahun 90 90-an. 90 90-an. ya. Oh 90 pas. Mas. SD tuh. Ya. 9 berapa ya? 91 lah. Aku kelihatan tua banget nanti. Ya makanya tadi udah gue halusin 90-an kan biar orang yang menerka 90-an lu malah memperjelas sendiri. 90-an ya. Iya 90-an lah SD. Waduh. Aku yakin bukan keluargaku sendiri, rata-rata masyarakat masih susah kan waktu itu. Tapi bukannya maksudnya kalau di luar kota gitu kayak maksudnya hidup gampang-gampang aja ya maksudnya Maksudnya kayak gini ya, kalau kerjaan dari sawah banyak gitu kan. dari segi makanan sih kayak sayur kayak itu kan nggak ada masalah. Iya. Yang masakan kayak fasilitas Oh, itu akses kayak ya, akses akses juga kayak ya. TV dulu kan TV Iya. terbatas Iya, cuma iya, iya. TVRI. Benar. Terus nontonnya itu TV 1 yang nonton sekampung. Iya. Ngerasain nggak itu? Enggak kan? Di kampung nyokap gua, tapi nggak kampung-kampung masih di Tangerang sebenarnya di sini, cuma Tangerang yang agak pedalaman. Nonton di pos ronda gitu kan, rame-rame. Rame-rame masih Iya. gitulah. Nongkrong di jembatan gitu kan, masih nggak? Dulu. Mungkin di pinggir kali kayaknya masih Iya. ngerasain main nyebur di kali tuh masih Oh, nyebur ngerasain kali masih. gitu ya. Iya. Karena masih lumayan bersih lah kalau di Jakarta, nggak bersih nggak bening, cuma lumayan gitu. Lumayan. Kalau waktu di Surabaya masih jernih tuh kalinya. Di Blitar. Iya. di Enggak, Blitar. Enggak juga. Jadi sampah kita tuh waktu itu ya belum banyak plastik ya, sampahnya masih organik. Iya. Tokai. Iya benar. Organik banget tuh. Tapi gue juga pernah kok nggak jijik ya, maksudnya pernah nih lagi berenang di kali kan, yang lewat tuh sebelah situ kayak ya Iya. udahlah sebelah situ kan, nggak deket ke sini ini gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang ini males banget. Gatal banget ya. Ih, ya. Dulu itu maksudnya Lucu gitu, lewat biasa fasilitas aja tuh. ya. Dulu sekarang kan banyak perumahan yang menyediakan kolam renang gitu. Tiket untuk ke kolam renang juga nggak mahal-mahal amat gitu. Maksudnya Iya. kan anak-anak sekarang tuh renang apa masih so excited itu ya? Kayaknya sih sekarang ya, kalau di kalangan menengah ke atas deh, tapi kan dia renangnya juga di apartemen sendiri Ya, gitu ya. kan, yang punya fasilitas sendiri gitu, atau tempat-tempat kayak Atlantis yang di Ancol gitu-gitu masih rame. Kalau tempat renang biasa gua nggak tahu ya, udah nggak pernah survei. Paling kalau buat itu tuh nggak tahu deh kalau di Blitar, kalau di Jakarta sih kalau olahraga tuh ada ngambil tes nilai renang gitu. Oh.
Di sana nggak ada. Nggak ada. Zaman gue SD ada itu. Itu jadi salah satu obyekannya guru. Jadi kan satu orang bayar 10.000 lah kalau nggak salah. Tapi kan masuk tempat renang satu orang cuma 2.000, ya kan anak kecil bisa berapa itu? 1.000 malah. Kalau nggak ikut renang nilainya jelek. Ya kan? Waduh, harus ikut renang. Harus ikut renang, itu obyekannya. Terus ada guru olahraga tuh. Dulu tuh ada gosip waktu yang renang tuh hamil. Oh iya ya. Gosip sebelum ada yang tahun kemarin itu. Itu SMP kayaknya. Dulu banget. Ada kan yang gitu-gitu gara-gara renang Iya, hamil iya, terus iya. parno semua. Tapi ngerasain nggak waktu zaman SD ada ini Mister Gepeng gitu, setan Mister Gepeng gitu? Nggak ngerasain ya? Gimana tuh setannya? Siapa tahu Dulu- di tempatku namanya Oh beda. iya, siapa tahu beda. Dulu urban legend lah waktu SD tuh, misteri setan Gepeng. Tapi di Jakarta juga kasusnya beda-beda. Ada yang dia matinya kejepit lift, ada yang dia matinya kejepit truk mundur, ada yang kejepit mobil, beda-beda. Tapi intinya dia matinya gepeng aja ke lindes apa gitu. Terus setan gepeng. Jadi namanya Mister Gepeng atau setan gepeng gitu. Kadang suka muncul di sekolah. Pokoknya itu udah Terus sebenarnya kalau ditelaah setan gepeng muncul di sekolah tuh ngapain? iya, itu yang apalagi seringnya di toilet gitu. Aduh, Aneh banget kan. ngapain? Kan yang nabrak sopir truk, kenapa nggak ke tempat parkir truk gitu? Udah gitu juga ada yang gosipnya kejepit lift gitu kan. Kenapa harus nyampe ke sekolah? Nah, kan? iya. Padahal Sekolah nggak ada lift. lift juga masih jarang dulu, adanya Iya, di iya, mall iya. doang kan. Tidak masuk akal. Tapi nggak ada tuh gosip itu di Blitar Adanya hantu apa ya? yang rame gitu, Hah? urban legend yang rame. Yang populer sih ya. Populer iya. Kayak pocong gitu-gitu. Kalau yang musim-musim gitu kayak Tamiya gitu, musim juga di sana. Musim Tamiya. Waktu Ya, SD apa? Mainannya waktu SD apa tuh? jangkrik ya. Jangkrik tuh ya. Jangkrik, tahu jangkrik? Tahu jangkrik? Oh, mainan jangkrik beneran. Oh, jangkrik happy. Ngadu jangkrik Ngadu gitu. Iya iya tahu. Terus Tamiya lebih ke ngeliatin aja sih. Ngeliatin aja ya. Heeh, kan kayak wih, orang-orang bawa koper-koper peralatannya. Iya. Wih, Iya. Kalau biji karet main nggak? Enggak. Nggak main. Di sini belinya di mana ya? Dulu kalau waktu gua SD nggak beli. Ada sih yang jualin abang-abang di depan gitu kan, seplastik gede gitu beli. Kalau mau nyari, gua waktu itu nyarinya di UI. Di UI kan Universitas Indonesia tuh ada kebun karetnya waktu itu. Nggak tahu sih sekarang nyari-nyari sendiri. Tapi sempat main kan? Nggak ada di sana. Enggak ada, enggak musim. Tapi cara mainnya tahu nggak? Nggak tahu juga. Oh, digencet toh. Iya, digencet gitu, Satu, truk dua gitu. gini. Ya, digencet. dua truk gitu. Iya. Enggak tahu. Nggak ngerasain tapi. Kalau keong aku, ngerasain keong. Keong main juga. Buat tapi paling berapa hari juga mati keongnya kan. Yo. Lepas dari cangkangnya. Tadi tuh kan SD tuh udah nakalnya gara-gara mabok gadung gitu. Selain itu Itu apa enggak lagi? kenakalan sih, lebih ke kecelakaan ya. Oh, nggak sengaja Nggak berarti. sengaja. Oh, oke. Bukan wah aku pengen mabuk gitu. Oh, iya. Soalnya gue juga waktu SD kayaknya sebenarnya tuh ngerokok kayaknya. Wih, Iya, nyobain ngerokok. gokil. Cuman nggak suka gue batuk kan, akhirnya gue nggak ngerokok. aku ngerokok nyoba sih tapi pakai daun pisang kering. Oh, dan Iya, pisang. kan anak kecil kan Iya, gitu. iya. Gue tuh dulu kayak beli narkoba, beli rokok gitu. Disuruh bokap. Iya, disuruh bapak ini beli rokok apa, kadang ada yang lupa gitu, di rokok apa ya gitu. Yang ini aja. Satu tuh rame-rame gitu kan, nongkrong ngumpet di mana berlima apa gitu. Satu. Batuk semua. Nah, kalau SD paling sering berantem sama temen ya. SD itu paling sering berantem memang. Oh iya. Kenapa anak SD kok lebih sering berantem ya? Lebih sensi ya. Kayaknya bukan sensi sih, kayaknya dulu tuh belum bijak kan. Jadi kayak menyelesaikan masalah harus berantem gitu. Padahal kayak cuman dikatain nama bapaknya doang kan. Iya. Padahal juga nggak ngatain kan, cuma nyebut namanya dengan benar gitu. Kenapa kita dulu tersinggung ya? Joko. Iya, padahal kan cuma Joko, nggak diplesetin, nggak dikatain apa bapaknya juga. Kenapa ya? Itu nyebelin banget. Makanya ini sih pesan buat orang tua ya, ngasih nama anak yang baik. Jangan yang bikin kontroversi gitu. Kasihan anaknya loh. Benar.
kasihan cucunya. Kasihan cucunya ya. Iya kan? Kalau ngasih nama anak jelek, cucunya nanti yang bakal sengsara nih. Tapi nama jelek sekarang agak susah dinilai gitu. Misalkan nih kayak sekarang nih, nama anak-anak kecil kan udah ribet-ribet kan, Kesha, Sabiru, apalah, segala macem. Nah, di saat orang tua memberi nama anak-anak yang ribet-ribet lah, yang keren-keren menurut mereka, ada satu artis yang ngasih nama anaknya simpel banget. Tahu Ran tahu kan? Dia kan ngasih nama anaknya Budi. Tapi nanti ketika mereka dewasa semua nih, namanya keren-keren, dia namanya Budi sendiri misalkan. Kan orang tidak akan menganggap itu jelek kan, aneh, kayak wih gila lu beda sendiri namanya Budi gitu. Ya itu mungkin itu kan vintage. Iya kan? Budi itu nama vintage gitu. Ya kita tahu vintage, tapi apakah anak-anak ini nanti tahu nama Budi itu? Asal cucunya itu anaknya Budi pinter nyembunyiin rapot. Dulu tuh ada pasti temen lu yang susah banget diketahui nama orang tuanya kan. Dia tuh jago banget menyembunyikan nama orang tuanya. Gue tuh dulu termasuk yang jago gitu. Jadi gue nggak kena ceng-cengan sama orang tua sampai akhirnya kelas 4 apa kelas 5 SD tuh gue baru mulai diledekin gara-gara bokap gue nggak tahu lah, narsis banget gitu, di depan rumah ditaruh pajangan tulisan kayu gitu, kayu tapi ada huruf-hurufnya gitu. Jadi situ tulis nama dia, nama nyokap gua, terus nama gua, nama adik gua gitu di depan rumah gitu pajangan. Jadi ketahuan ya si anjing, gua udah nutup-nutupin sampai kelas 4 SD. Dia bikin pajangan kayak gitu, jadi ketahuan nama bokap gua. Udah tuh semenjak itu kena ledekan terus. Tapi namanya siapa emang? Nama bapaknya Arif. Maksudnya bukan nama yang cocok untuk diledek. Tapi di sono semua apapun namanya ya Arif gitu kan. Itu udah nyebelin banget ya. Udah nyebelin banget padahal ya gak ada yang salah kan. Bu, tapi kesel aja. Terus gini kan, Bu, Arif nggak ngerjain PR, Bu. Lu pertama kali diceng-cengin masih nggak terima tuh, masih diajak berantem, tapi karena lama-lama udah biasa ya udah jadi ceng-cengan balik doang. Oke lah, kan misal nama bapak Arif, Budi, Joko gitu, mungkin setara ya kan. Kalau kasihan tuh kalau nama bapaknya itu kalau disebut udah menimbulkan tawa. Itu paling kasihan. Ada juga. Gitu. Tapi ada nggak sih teman sekarang namanya itu sebenarnya biasa tapi panggilannya keren. Tapi ada unsur itunya. Oh, ada unsur yang enggak unsur jauh namanya ya? Sendiri. Enggak kayak Anya Geraldine gitu ya. Enggak jauh banget gitu. Iya, jauh banget ada. Kalau ya itu ada, aku pernah namanya tuh Eno, panggilannya Eno. Panggilannya Eno. Nama aslinya? Retno. Jangan-jangan Eno netral. Itu temen kamu, Retno aslinya Eno itu. Eno itu. Jangan-jangan Eno netral nama aslinya Retno. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Eno gitu. Wih, Eno siapa sih aslinya? Retno. Aduh, ada Retno Eno. Jo juga bisa keren kan, Jo gitu. Padahal Pak Ijo kan bisa. Tapi jarang banget orang yang punya nama Pak Ijo itu udah meninggal semua. Itu zaman Orde Lama nggak ada. Iya. Gue lupa sih, belum riset ya. Gue nggak tahu, lu tahu apa enggak. Katanya Chef Juna nama asli Junaidi bukan? Bisa jadi loh. Bisa jadi ya. Gue belum lihat di Wikipedia sih. Tapi ledek-ledekan sama orang tua masih ada tahu sebenarnya pas sekarang. Anak-anak SD yang menengah ke bawah. Kalau aku sih ngelihat sekarang masih ada. Itu udah enggak ya, itu mungkin ada tapi sekarang lebih yang upgrade lagi. Anak-anak SD sekarang kan gadget udah pada main gadget. Mereka kan pinter-pinter. Sekarang itu yang lebih menurut pengamatanku yang lebih mengkhawatirkan itu ceng-cengan jam IMO. Jam IMO. Jadi enggak jam IMO yang lagi tren di anak-anak tuh. Enggak tahu, gua enggak tahu malah. Jam IMO itu sama jam digital. Jam digital kayak banyak fiturnya gitu. Itu ada yang palsu, ada yang kayak smartwatch gitu, smartwatch. Nah. Iya, Dan itu mereka nggak tahu itu palsu atau enggak. KW berapa ini ori. Bahaya, Bro. Tapi itu menengah ke atas kayaknya ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya
Masih kok. Masih juga. Iya iyalah. Sekarang Menengah ke bawah kayaknya ya bagus-bagusan handphone lah, sama lah. iya. Mereka sekarang kan mereka apa sih yang lagi musim? Mereka kan bisa ngulik informasi. Jadi Iya. semua itu ngerti lah ini trennya apa sih. Tapi sama sih kayak zaman gue SD juga kayaknya gue pertama kali megang handphone kelas 6 tuh ya. Itu masih Nokia 3310 apa 3210 gitu, jadul banget lah. Itu SD. SD kelas 6. SD tahun berapa berarti? Wah, saya muda SD-nya. 2000 lah, 2000-an lah. 2000-an. Itu Iya. pasti 2000-an agak gede dong, 2005 2006. Enggak, ke bawah. SD kelas berapa itu? Iya 2005 2005-an. Iya, itu 2005 segitu. lah. Karena itu SD. SD. Pantas kita nggak nyambung ya, ngomongin SD agak nggak nyambung. Iya, beda terlalu jauh ya beda zamannya. Tapi enggak 2000. juga. Jauh, kita udah jauh daerah. Iya, Tahun 2005, aku semester 1. Pantes itu SD bawa HP itu udah keren, Bro. kan di Jakarta. Aku, Iya enggak lah. Kan di Enggak. Jakarta. SD-nya juga gue bukan SD yang mahal, bukan. SD maksudnya keren itu udah masa kini gitu. Iya, udah masa kini. Walaupun handphonenya masih polifonik Iya, kan, iya, iya. masih Anjir masih polifonik. Kamu nggak ngerti kan polifonik, kehebatan bukan polifonik itu yang udah agak bersuara yang itu. suaranya lebih Iya. jernih. Bukan apa sih monokrom ya, Monofonik. Monokrom apa monofonik lah itu. Monofonik. Iya. Tapi Tapi gua ngerasain tahu pager, tahu. Iya. SD tuh tahu pager. Cuman kan bapak yang punya kan pager tuh. Tapi sama aja deh menurut gue anak sebenarnya kan orang kayak sekarang rame di sosmed tuh kayak anak SD lah ngapain tuh kelakuan yang nggak bener, yang nggak beres, apalah yang ke up di sosmed. Anak-anak SD zaman dulu juga sama tahu. Sebenarnya Nakal-nakal juga, cuman kan nggak ada sosmed kan. Iya, nggak Sama-sama aja. Kalau iri-irian juga sama juga kayak dulu zamannya sepatu roda gitu. ya Semua orang punya sepatu roda, kita ngerengek juga gue sama orang tua minta sepatu roda. dibikinlah klaker Klaker apa? yang dari besi itu. Om bikin sendiri sepatu rodanya? Gue nggak tahu. Itu didorong ke jurang. Iya pokoknya sama aja, cuman sekarang kayaknya lebih berat sih orang tuanya karena lebih mahal barang-barangnya kan. Lebih mahal. Tapi ya mungkin ya kemahalan dulu itu ya sama aja sih mal. Dulu itu kalau di tempatku karena desa ya kan jauh dan lebih jadul ya. Itu kayak gini, melihat iklan McD itu mainan McD itu kayak keren banget. Mewah banget gitu ya. Oh, McD ya dulu McD lumayan mewah sih, lumayan. Jakarta tuh lumayan mewah. Tapi itu nggak jadi mainan yang buat iri-irian banget sih. Biasanya emang Tamiya gitu-gitu kan. kalau di tempatku itu udah cukup membuat iri. Punya mainan McD bro. Apa ya kayak dulu pernah makan McD itu di desaku udah bisa masuk ke kurikulum vitae loh SD. Masuk apa? Kurikulum vitae. Oh, kurikulum. Pernah makan McD. Pernah makan McD. Gitu. 2 kali gitu ya dalam Dulu sebulan. kan ada kalau zamanku ya ada tuker-tukeran buku diari. Sama zaman dulu ada. Set nama Mifa. Iya, kita nulisin Apa? masing-masing kan, ada juga. Apa gitu kan. Terus itu juga jadi bahan koleksian juga tuh Ya, iri-irian yang gambar zodiak. ini, Iya. yang gambar apa yang Oh, kertas-kertas itu ya? iya Ya kertasnya kan yang ampun. cewek-cewek gambar Barbie, Betul. gambar apa tuh, yang cowok-cowok gambar apa, beda lagi. Itu taktik pedagang ya, bikin itu musim terus anak-anak Iya, pada anak-anak jadi pada beli. ngumpulin kan sampai buku itunya sampai tebel buat kertasnya doang kan. nggak ditulisin lagi. Nggak ditulisin, ada yang sayang, lu jangan tulis di yang situ ya gitu, yang lain aja. Jangan warna itu ya. Jangan yang Karena kayak dulu ya ampun. Awal-awal komputer, PC mungkin ya, PC. Itu kita kan download wallpaper kan. Iya, Screen wallpaper. apa? Mobil-mobil yang keren. Iya, gitu mobil kan. keren. Senjata-senjata apa? Senjata-senjata. Pistol kayak apa ya? Bola gitu-gitu. Pesawat tempur apa ya? Sesuai dengan gitar yang keren Iya. gitu. Buat apa ya itu ya dulu Dulu orang malah- itu beli poster artis. Iya, Ya dulu malah kayak ampun. gitu kan. Dulu gua ngerasain SD beli poster FC.
Photocard FC gitu. Jadi gue ngeliatin anak-anak sekarang orang pada heran ya, oh K-pop beli photocard ini mahal-mahal segala macam. Kayak dulu gue juga ngerasain gitu, FC lagi pemain bola lagi. Oh, juga. tapi sekarang masih ada yang beli kartu itu. Ada penggemar K-pop tapi. Oh, jadi, maksudnya kan ini kan digital, kita punya iya, HP kan ada. bisa. Anak-anak K-pop tuh malah yang photocard itu mahal-mahal, bisa kayak 200.000, 500.000. Eksklusif itu iya, ya, keren ya. Jadi kayak foto personil K-pop lagi manggung kan ada, jadi dicetak photocard gitulah, perintannya tebel lah, perintannya bagus segala macam gitu, mahal. Ada yang limited edition gituannya doang gitu, mahal-mahal malah. Gila-gila tuh anak K-pop, bisa habis jutaan-jutaan mereka cuman gituan doang. Kayaknya zaman SD juga lebih ini lagi kan. Poster-poster dulu dari majalah bola tuh ditempel-tempel, Majalah di tembok. Bobo, Mentari. Majalah Mentari tahu? Enggak tahu. Aduh. Zaman dulu kayaknya majalah Bobo aja tuh. Bobo tahu ya? Tahu, Bobo kan langganan lah dulu, langganan Bobo. Gokil. Tapi gara-gara slogannya majalah Bobo ini sekarang orang-orang masih, anak-anak muda sekarang jadi terinfluence gitu. Apa? Dulu kan Bobo gitu kan lagunya, BO Bobo ya kan. Sekarang anak-anak milenial cewek-cewek open BO Bobo. Jangan-jangan Bobo masih ada ini ya, jangan ya. Udah nggak ada, Bobonya udah Bobo nggak ada. nggak ada. Udah nggak ada. Waktu itu sempet gue lihat tuh pengumumannya, mereka tutup. Sedih lah waktu itu, cukup banyak kenangan di Bobo. Sirik, Upik, terus Nirmala, Luna, ya kan? Nirmala. Iya tuh. Itu loh, bayangin kita dulu sangat harus hiburan ya, kayak 4 halaman aja udah menghibur ya. Iya itu seru Ditunggu banget ya. minggu Bona depan. Rongrong tuh, Bona aduh, Rongrong. seru tuh. Udah masuk dewasa tuh pos kota baca doyok gitu, Ali Oncom. Baca. nggak ada. Oh iya, Nggak. pos kota di Jakarta doang. ada. Makanya Bobo. gue waktu bikin film doyok atau Ali Oncom tuh tidak laku. Karena ternyata ya, Apa gara-gara yang main? waduh. Sono. Bisa juga pada saat itu kan lagi sebel-sebelnya orang sama dia kan. Iya. Banyak tuh begitu trailer film gua keluar, ya Panji nggak usah nonton, males gitu. Oh, Gitu. iya. Banyak banget. Maaf aja. Tapi selain itu ternyata emang dia baru sadar pos kota adanya di Jakarta doang gitu, jadi kurang Tapi luas. sekarang kan tuh Mas Panji udah mulai ngasih makan kucing liar deh. Emang iya? Ora. Enggak lah, tetap dia kayaknya. Tapi kan dia tidak merasa salah dengan joknya. Iya, dia dia cuma minta bercanda maaf kok. kalau ada yang tersinggung. Tapi padahal sebenarnya harusnya nggak perlu tersinggung ya, Iyalah. jok-jok kayak gitu. Itu kan cuma apa ya? Itu kan yang dia lihat doang, Iya, kan? yang Yang dia dia lihat Terus cerita, masa orang harus disetujuin. sayang semua gitu, atau yang penting kan nggak jahatin, nggak menyakiti gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan Panji juga nggak menyakiti kan. Enggak. Cuman ada. nggak ngasih doang kan. Nggak Nggak ngasih. disiksa, nggak diapa gitu kan. Cuma nggak ngasih doang. Gitu. Atau mungkin nyiksa tapi nggak cerita. Cuma nggak diceritain ya. Enggak. Kalau aku ngeliat ya itu apa ya, peradaban kita itu semakin maju gitu. Orang buang kucing aja pasti viral. Iya, orang pasti Ada di marah. video. Iya. Marah. Gak kasihan lo bla bla bla. Mm-mm. Apa oknum yang buang kucing kecil dilempar ke sungai viral. Iya. Udah gitu sekarang juga banyak orang yang memanfaatkan itu gitu. Banyak orang yang kayak kemarin beberapa di Twitter, gue lupa sih detailnya ngikutinnya. Tapi kayak mereka tuh sengaja kayak kucingnya sakit atau gimana terus open donasi. Betul. Padahal buat dia sendiri gitu. Betul. Kayak gitu tuh banyak tuh. Jadi sekarang agak susah juga dipercaya tuh. Jadi sebagai netizen kita juga memang harus kritis ya. Misalnya nih kucing sakit nih, aku kan beberapa kali juga nyelamatin kucing. Ini ada kucing nih. Kalau aku dilihat lokasinya gitu, emang dia ada di mana? Ya udah di cross check lah. Benar. Gitu udah. Oh emang bener ada kok, ya udah bantu. Kalau enggak ya enggak usah. Tapi kan si oknum ini kan memanfaatkan sentimentalnya Orang. pecinta binatang Betul. tersebut. Ada kan udah jauh ngelihat, aduh kucing matanya udah begitu kan, karena udahlah gue transfer 100.000 Iya. gitu kan. Betul. Ya emang kalau kan yang berpikiran kayak gitu gak cuma satu orang kan, bisa 10 orang udah 1 juta yang transfer kayak gitu kan. Dia Bisa. mengambil keuntungan di situ. Itu kayak pengemis deh. Wah kasihan sih, ini aku kasih. Iya. Pasti ada juga yang berpikiran Oh, itu banyak. pura-pura tuh. Itu pura-pura tuh. Iya.
Banyak kan pengemis. Apalagi setelah di berita banyak yang Punya manusia mobil. gerobak tuh ya kan, ketangkep di gerobaknya ada di plastik duit isinya 12 juta Nah, gitu, 12 juta. iya betul ya. Sama. Tapi kan kalau kembali lagi kayak apa ya, kalau aku sih niat menolong ya sudah nolong. Iya, aja. iya, niat aja. Urusan dia nipu kan urusan sama Iya, betul. yang di atas. Nanti juga meninggal sendiri. Tapi gua kalau pengemis tuh kalau yang udah bener-bener kasihan banget, yang udah nenek-nenek kakek baru gua kasih. Ya, aku Kalau juga. yang enggak nenek-nenek enggak kakek gua enggak pernah ngasih. Misalkan pun Muda buntung kasih Apa? enggak? apa? Muda buntung Enggak. 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 Kakinya dua-duanya enggak ada. Enggak. Enggak. Pokoknya karena gua Kaki tangan enggak ada semua. belum pernah nemu sih. Ya ampun. Kalau kakinya doang dua-duanya ada tuh yang suka di bawahnya pakai Heeh. papan yang ada rodanya tuh kan. Enggak gua kasih. Gua karena ngelihat mukanya itu yang bikin kasihan. Kakek nenek. Iya, itu. kakek nenek tuh udah pasti tuh. Aku nggak usah ngemis deh, kayak kakek nenek jualan koran pasti Nah, aku kalau kasih. jualan beda lagi, gue pasti beli juga. Iya. Jadi gue beli tapi gue lebihin gitu. Lebih, ya. Tapi gue nggak pernah mau borong. Iyalah, buat apa koran banyak? Ya bukan, Pakai maksudnya ada tidur. orang yang niat bantu kayak jualan apa, udah diborong Enggak, semua enggak. gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Yang Maksudnya, normal biasa aja lah. biasa aja beli satu tapi Iya. dilebihin misalkan harga 3 gitu segala Iya. macam. Jadi barang yang sisanya masih bisa dibeli orang, masih ada yang mau ngebantu lagi yang Iya, niatnya iya, kayak iya. kita gitu. Kalau diborong kan Kalau kelar. diborong, udah nggak ada lagi yang mau bantu kan. Gua Terus pikirnya neneknya gitu. ngapain? Gabut, Iya. bingung tuh. Terus besoknya jadi ada lagi nggak ya yang borong gitu. Jadi berharap lagi kan gitu. Takutnya kalau neneknya misal atau kakeknya udah diborong, dia bingung gitu, nganggur, sakit malah. Mending tetap beraktivitas kan. Iya, Orang tua kan benar. itu jalan-jalan. Tapi kalau di Jakarta tuh yang gue pernah tahu ya itu ada premannya lah gitu, ada premannya. Jadi kayak bayi aja tuh banyak yang sewaan, anak kecil tuh bayi segala macam tuh banyak sewaan. Kasian ya. Bukan anak dia gitu, bukan anak dia, bener sewaan. Ada gue juga pernah ngegepin gitu, yang pengemis-pengemis buta gitu kan suka ada yang nuntun depannya kan. Nah itu juga mereka kolaps lah itu. Bukan keluarga dia gitu, kolaps aja gitu. Gue pernah kolaps yuk gitu kan, lu kan buta nih. Subscribermu berapa? Ya udah yuk gitu. Nilai jual gue buta nih gitu kan. Gue buta nih. Iya. Tampangku kasihan. Ya udah collab. Terus gue pernah ngegepinnya mereka habis bagi hasil, habis itu yang nggak butanya nyetopin ojek, yang butanya ditaikin udah pulang gitu, dia mah pergi sendiri gitu. Emang Jadi wah, itu anjing. karena jam kerjanya udah selesai. Udah selesai, itu malam-malam tuh gue lihat Ya di daerah Bangka, Kemang malah tuh Atau gua. mungkin itu ganti shift. Jadi yang nuntun beda orang. Kan Maaf udah shift saya diojekin. udah selesai nih gitu. Jadi dia pindah tugas. Nah. Nanti di sana ada lagi shiftnya Iya. beda. Nah, gue orang perasaan tuh nggak tegaan, jadi kalau ngelihat kakek nenek itu udah pasti nggak tega, gue sedih lah gitu, nggak tega. Emang udah nggak punya kakek nenek? Kakek gua meninggal dua-duanya udah baru berapa 2-3 tahun 4 tahun lalu lah. Tapi Sedih, nenek seneng apa biasa? apa? Sedih, seneng apa biasa? Sedih sih. Karena kan gua hitungannya nangis. Karena hitungannya gua cucu yang dekat sama kakek kan. Terus di saat yang kayak masa tuanya tuh jadi waktu gua kecil, mereka nih kakek nenek gua sukses lah gitu ibaratnya. Pas gua udah gede kan baru udah mulai susah ekonominya kan. Maksudnya kayak ada penyesalan gitu. Gue belum bisa bantu banyak tapi dia udah meninggal duluan gitu. Gitu sih paling penyesalannya di situ. Sedihnya di situ doang. Kalau misalkan gue udah sukses mereka meninggal sih nggak sedih kayaknya. Sedih deh. Enggak juga. Enggak. Itu doang penyesalannya. Karena jadi belum sempat nyenengin ya. iya belum sampai nyenengin itu doang. Luar biasa ya. Makanya jadi gampang tersentuh kalau ada kakek nenek ya. Iya pas itu jadi ingat kakek sendiri, jadi ingat nenek sendiri gitu. Sama ibu-ibu lah. Nyokap gua kan masih kerja gitu kan, sekarang ini masih kerja. Kalau ada ibu-ibu jualan apa itu pasti gua beli. Makanya gua tuh punya keinginan pengen pindah ke luar negeri tuh alasannya nggak kayak orang-orang kan pengen pindah ke luar negeri alasannya pengen punya gaji yang lebih gede gitu kan, pengen
diterima sama kulturnya. Di sini mungkin agak judgmental atau gimana gitu kan, atau sekolah yang bagus. Kalau gue tuh biar nggak ngelihat orang-orang yang mukanya kasihan aja. Kamu ke luar negeri kemana? Ke Eropa atau ke Amerika gitu. Gue kalau ngelihat kakek nenek bule nggak kasihan, karena nggak susah mukanya. Coba deh. Tapi aku ke negeri-negeri bule itu aku yang melihat banyak gelandangan loh. Iya, tapi mukanya nggak kasihan. Bener nggak? Mukanya nggak kasihan. Banyak homeless gitu, mukanya nggak kasihan. Tapi yo kasihan sih, kayak bajunya kan orang dekil itu kan template ya. Maksudnya Iya. meskipun bule kalau bajunya dekil kan kelihatan juga. Iya, tapi kan ada tuh di YouTube yang kata dia makeover homeless gitu kan, yang kayak udah gembel, terus dia barbershop lah, dipotong rambutnya, dikeramasin, gue jadi ganteng lagi gitu kan. Gue gak kasihan sama sekali tapi ngelihatnya. Kalau muka orang Indonesia Lebih kasihan. Ya mungkin kamu itu kayak gini, kuburan luar negeri nggak takut, kuburan Benar, di sini takut kan. benar. Rapi banget nih kuburannya, nggak takut. Iya, tapi nggak kasihan. Itu juga kan homeless di sana ditanggung pemerintah juga lah. Maksudnya mereka ada duitnya juga. Ada ya sama lah kayak. Kayaknya gue belum riset sih. Kayaknya kalau di luar tuh homeless yang di luar tuh bener-bener yang udah males dah gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Ada yang narkoba. Iya, banyak tuh junkie gitu kan. Kemarin gue baca juga di Barcelona malah kayak gitu, banyak banget junkie kayak gitu. Kalau di sini kan kayak Emang susah makan. iya, emang nggak ada susah. kerjaan. Kerjaan kan, nggak ada kerjaan emang Terus kalau di sini. kalau dilihat kayak perumahan kumuh di Amerika itu lebih bagus daripada perumahan menengah elit di sini loh. Halamannya luas. Bener. Cita-cita Anda mulia sekali ya. Iya, malas lihat orang kasirku tuh, aduh, jangan kalau lagi nyetir, jangan sampai eye contact kayak gitu. Kalau udah terlanjur eye contact tuh pasti gue berhenti, mundur lagi, beli atau ngasih gitu. Mikirin Kepikiran gitu. aku dulu ya gitu. Kepikiran sendiri. Nggak pengen pindah ke India gitu. Ya sama aja dong. Lebih parah. Lebih parah. Sekarang anaknya kelas berapa? Paling gede baru masuk TK ya, paling gede. Yang paling gede baru masuk TK. Udah nganu latihan ngomong jorok. Belum lah, belum tahu Kenapa apa-apa sih? dia. Orang tua itu takut anaknya ngomong jorok. Belum waktunya, kalau udah gede nggak apa-apa. Belum waktunya aja kan, kecil gitu. Padahal pasti ngerti loh, anak kecil kan pasti ketawa-ketawa gitu. Belum sih, dia belum pernah terucap kata-kata yang Iya benar sih. belum terucap. Kalau temenku punya anak TK seminggu manggil ibunya Mbak Bro. Mbak Bro. Itu Keren belum, gak sih? karena Mbak Bro. karena YouTube-nya kan YouTube yang bahasa Inggris juga gue kasihnya kan. Kalau anak TK itu diceritain temen-temenku masih lucu-lucu. Ceritanya tuh lucu-lucu, ada yang silat-silat. Iya. Terus sepanjang hari silat-silatan. Ada yang maksud parah-parah juga tuh, sempet rame lah videonya yang anaknya pakai kutang doang sama celana pendek. Wah, ngentot lu. Anak masih SD kelas 1 kali. Kan lu kalau kita ngeliatnya lucu kan, karena bukan anak kita. Kan kalau yang punya anak kan buset dah, lu punya anak kayak kagak diatur banget gitu kesannya. Aku sih kalau anak kecil ya, akan dulu pernah ngajar TK. Oh pernah? TK. Anak kecil tuh lucu kalau satu. Kalau banyak itu nggak ada lucu-lucunya. Iya. Tingkahnya tuh pusing. Terus sebenarnya anak kecil itu lucu sejauh itu anak kita. Iya. Bener. Selucu apapun anak orang lain, kalau manjat-manjat di meja waktu Iya. bertamu tuh nggak ada lucu-lucunya. Tuh. Iyalah. Iya nggak sih? Anak sendiri aja kadang suka kesel kan. Kesel, Iya. apalagi ngeliat anak orang lain gitu. Ada perasaan nggak? Aduh. Iya, apalagi anak, jangan anak orang dah, anak saudara juga waktu main ke Ngeselin gue dong. naik ke meja pengen gue potek pala aja kan. Ini anjing gak bisa dibilangin banget. Iya, iya. Soalnya anak gue bisa dibilangin ketika jangan ya udah gitu. Terus yang aku paling sebel adalah orang tua itu teriak-teriak tanpa tindakan. Jangan loh, Iya, jangan doang. langsung pegang. Baru masuk jangan. Langsung pegang. Kehabisan napas dah, Bang. Lepas. Dikafani. Jadi kan nggak ngapa-ngapain lagi. Aduh, maksudnya jangan teriak-teriak langsung gitu. Iya. Jadi orang itu terganggu dengan interaksimu dengan keluargamu. Bener. Kalau naik transportasi umum nangis. Wah, apalagi itu. Aduh, kok aku denger tangisan anak kecil tuh Kalau yang antara bukan kasihan, antara gimana.
suasana itu jadi nggak nyaman deh. Iya. Gua aja waktu itu pernah kan lagi nyobain naik MRT tuh, lagi naik MRT yang gua ajak. Yang bayi yang masih bayi nangis. Gua ada perasaan gak enak gitu, aduh yang lain terganggu lagi nih karena gua pernah di posisi itu kan. Nyebelin banget anak siapa Iya, sih pasti ini? beli nih anak umur setahun, belum setahun Sudah. waktu itu. Terlalu lama mau ngobrol sepertinya ya. Iya. Udah di-cut berapa kali nih. Di-cut sendiri sama HP-nya. Yang Udah capek malah. 3 kali nih kayaknya lu salah pilih rumah, ada yang nyetopin kali. Wah, kalau itu saya sih menyerahkan aja biarin. Di mana-mana pasti ada kecoa sama nyamuk kan. Iya, setan juga pasti ada kan. Iya. Lu rencana ini untuk berapa tahun ya Wes ini? 1 tahun. Setahun. Tapi rencana lebih dari itu di sini. Paling 6 bulan beli. Enggak, iya berarti mau rencana lama kan maksudnya. Iya, Rencana lama di sini. Biar apa mau syuting-syutingan lagi. bisa. Mungkin Trippingan lagi. akan pengen Nggak. pengennya tuh ini tak anggap liburan. Oh, ya, tapi katanya mau sampai lama. Maksudnya gini loh. Akan bisa aja sebulan lagi balik Surabaya, Oh, di sana iya. 2 bulan kesini lagi Iya. gitu loh. Tapi ada rencana mau ngambil syuting-syutingan lagi nggak? Enggak. Kayak Oke Jack gitu. Enggak. Enggak. Yang biasa yang enggak terlalu capek yang Kayak yang sinetron lagi berarti ya. Iya. Tapi kalau ada tawaran enggak apa-apa. Boleh ya kalau Siapa tawaran. tahu loh ada yang ya enggak apa-apa. Iya. Tapi Rezeki kok. lagi itu gue gua nggak tahu ya kalau emang waktu itu di Oke Jack satu episode 20 juta. Aku tau. Iya. Nyampe segitu. Rahasia enggak ya? Rahasia. Waktu itu pernah dengar, makanya waktu Ntar itu pas aja